Alif. Oh, kali dari Pak Heri baru nyampe sekolah katanya. Lagi persiapan, masih persiapan Pak Heri. komen dulu. Apa itu? Layout. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek. Halo, Halo Bu, Yes, Bu. dengar suara saya? Sudah. jelas Bu. Oh, Mohon izin Bu, tadi udah belum lama udah direkod. oh ya, nggak apa-apa. Baik, sudah hadir semua? Pak Heri lagi proses Bu, lagi proses login katanya. Baik, teman-teman, mohon izin kita mulai. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, baik. Coba kita lihat semangatnya lagi ya. Dan coba dimasukkan lagi nih ya. Kalau saya bilang tepuk 1, tangan sini ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke? Oke. 3, 4, 5. Ya tepuk aja gitu. Ulangi lagi ya. Ya, tepuk 1, 2, 4, 5, 3. Oke, sekarang tepuknya instruksi 1-2-nya penjumlahan nih. Kalau saya bilang 1, 2 berarti kan
Cukup Tiga. ya? Ya, gitu ya. Oke, siap. Konsentrasi. Untuk 5, 4, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Ya bingung Bika ya. Oke, Bika close untuk kita semua. Ya, Pak Asep masih hitung tuh. 1, 2, 3. Ya, oke ya, hari ini luar biasa. Suara saya sampai saya nggak tahu ya, kemarin kayaknya nggak makan yang aneh-aneh, tidurnya cukup gitu ya. Tapi pagi ini suaranya agak-agak sedikit ngebas. Mungkin ya akumulasi kelelahan. Ya, jadi ceritanya udah nggak ada ini di rumah. Si bapaknya harus keluar kota seminggu. Jadi anak-anak gedebak-gedebuk pokoknya dari pagi itu kita yang ngurus, belum kegiatan ini, nah itu gitu ya. Hari ini tuh udah yang mungkin juga udah lelah dan tahu tubuh gitu. Kalau hari ini si bapak mau pulang gitu ya. Jadi gitu ya. Butuh istirahat. Jadi kode buat ayahnya kalau istrinya udah capek. Jadi curhat mereka pagi-pagi ya. Oke, jadi Masya Allah ya semua ini dilakukan Insya Allah semuanya ya atas izin Allah lah, atas berkenannya Allah sehingga saya gitu ya bisa menjalankan semuanya dengan baik. Mungkin ya kekurangan ya karena saya sebagai ya penuh dengan kurangnya seperti itu. Ya, jadi terima kasih teman pagi hari sudah bergabung. Alhamdulillah menyelesaikan perangkat pembelajaran untuk pengembangan perangkat pembelajaran untuk penentuan solusi. Selama kurang lebih 6 hari ke depan, teman-teman akan mulai masuk kepada pembuatan apa ya nama di itunya sebentar. Saya jadi lupa ya. Namanya apa ya, Pak? Rencana aksi. Ya, pembuatan rencana aksi. Kembali lagi, pembuatan rencana aksi ini akan teman-teman lakukan selama 6 hari, di mana dari solusi-solusi yang sudah teman-teman tentukan untuk masalah yang akan diselesaikan, itu dikembangkan dalam 5 apa ya namanya 5 tugas 5 tugas kita menyebutnya menjadi rencana aksi 1 ya untuk 5 tugas terdiri dari RPP, kemudian ada bahan materi, kemudian ada LPD, ada instrumen dan evaluasi, dan juga media. Jadi setiap rencana aksi akan ada 5 hal tersebut dan Bapak Ibu akan membuat 2 rencana aksi yang memang kemarin sudah Bapak Ibu kerucutkan, sudah Bapak Ibu carikan eksplorasi dan penentuan solusinya, meskipun gitu ya, mungkin ada perubahan sedikit-sedikit menyesuaikan. Saya pikir yang terpenting adalah tidak merubah secara signifikan semua hal yang teman-teman akan angkat menjadi aksi 1 dan aksi 2. Karena rencana aksi ini yang nanti Bapak Ibu akan simulasikan sebagai bisa dikatakan ya uji coba dalam bentuk peer teaching yang dilaksanakan kepada teman-teman yang ada di kelas, dan nanti secara bergantian teman-teman akan melakukan itu. Kemudian nanti juga pada akhirnya sebagai bahan teman-teman melaksanakan kegiatan PPL. Insya Allah PPL dilaksanakan oleh Bapak Ibu masing-masing sehingga tidak ada lagi hal-hal yang menyulitkan Bapak Ibu untuk bisa dilaksanakan. Nah, untuk pembuatan rencana aksi ini
saya akan nanti tampilkan juga format yang bisa Bapak Ibu ikuti, kemudian juga ada contoh yang bisa Bapak Ibu adopsi. Kembali lagi, ini contoh yang bisa jadi contoh ini tidak fiksasi atau final menjadi hal yang paling benar. Pastinya masih ada kekurangannya di hal yang mana silakan nanti Bapak Ibu analisis kembali sehingga hal-hal yang kurang tersebut tidak perlu diulang kembali, diikuti gitu ya, sehingga jadi satu hal yang kesalahan. Pastinya perangkat ini memang dibuat oleh beberapa rekan Bapak Ibu yang sudah melaksanakan terlebih dahulu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu juga memiliki contoh-contoh yang lain, silakan itu menjadi komparasi Bapak Ibu. Intinya adalah dalam RPP tersebut Bapak Ibu mengangkat model pembelajaran berdasarkan problem based learning dengan pendekatannya adalah scientific approach, ya, penggunaan metode, media, dan semua hal komponen di dalam belajar mengajar yang nanti Bapak Ibu olah ya di dalam satuan perangkat pembelajaran itu disesuaikan dengan hal-hal yang sudah Bapak Ibu tentukan, seperti itu. Mohon izin saya share dulu kegiatan kita selama 6 hari, apa saja yang akan kita lakukan. Kegiatan pembuatan rencana aksi, ada aktivitas ya dalam bentuk Vicon, kemudian LMS juga, ada lembar kerja, ada juga rubrik penilaian. Lembar kerja ini yang tadi 5 hal yang teman-teman harus kembangkan dalam satu aksinya, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke hari tidak terasa ya, sudah masuk hari ke-19. Jadi kegiatannya 19 sampai 24. Aktivitas yang teman-teman akan lakukan 42 JP, Vicon-nya kurang-kurangnya 3 jam pelajaran nih. Ya, itu harapannya agar time spend Bapak Ibu dan time spend saya juga gitu dan guru Pamong itu bisa terpenuhi. Nah, di aktivitas yang selama 6 hari ini, Bapak Ibu akan mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan ya dengan model pembelajaran kita akan ambil yang problem based learning seperti itu. Penyusunan RPP dan perangkat berbasis masalah tersebut meliputi yang ini yang tadi saya sudah sampaikan, ada RPP-nya, ada bahan ajar, ada media. Ya di sini memang menekankan pada pemanfaatan media berbasis AI, AR dan VR, tapi artinya ketika Bapak Ibu membuat video-video yang memang hasil karya Bapak Ibu sendiri gitu ya, itu juga menjadi bagian yang terintegrasi di dalamnya ya. Kalau udah sampai bikin VR, ER itu butuh proses panjang seperti itu. Jadi dimintanya adalah memang bagaimana teknologi itu bisa dimanfaatkan ya seperti itu. Kemudian ada LKPD, kemudian ada kisi-kisi, instrumen dan rubrik penilaian. Kisi-kisi ini yang nanti juga Bapak Ibu jabarkan dari IPK dan tujuan yang ada, dari soal-soal instrumen gitu, instrumen atau soal-soal yang Bapak Ibu susun itu akan ditarik bagaimana kisi-kisi yang ada, kemudian rubriknya seperti apa. Yang pasti tetap ranahnya ketika penilaian ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor seperti itu. Nah, kegiatan kita setelah menyusun nanti kita juga akan coba mengkaji
perangkat tersebut melalui Vicon, berdiskusi secara aktif, ya, hal-hal yang memang teman-teman akan lakukan. Di sini, ya ini salah ya, Bapak Ibu hanya membuat pembelajaran inovatif dengan 2 kali, dengan dua rencana aksi. Kalau di kemarin itu ada 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan, tidak. Kita hanya 1 kali, jadi setiap aksi itu hanya 1 kali pertemuan. Yang kuning ini aktivitas saya dan guru Pamong mendampingi Bapak Ibu semua. Mana ya? Ini penilaian. Ada ya. Jadi itu hal-hal yang nanti akan kita lakukan selama 5 hari. Kemudian kalau saya boleh memperlihatkan LMS saya, kita lakukan hari ini pengantar, ya hari pertama, dengan arahan, kemudian silakan Bapak Ibu setelah ini melakukan kolaborasi, penentuan solusi untuk persiapan hal-hal yang akan dilakukan. Di sini sudah ada arahannya, hal-hal yang akan didiskusikan seperti apa. Kemudian masuk ke hari kedua, ke hari ke-18 ya, durasi adaptasi dan penguatan berkaitan dengan kegiatan yang teman-teman sudah susun. Jadi nanti di hari kedua udah ada unggahan yang teman-teman harus lakukan seperti itu. Bentar. Ya, kemudian untuk rencana pembuatan aksi. Nah, di sini pembuatan rencana aksinya ya. Kok langsung 24 di sini ya? Kenapa aku bukanya cuma 2 hari nih? Oh, ada ya di bawahnya ya. Sorry. Sekarang hari ke-19, kemudian ke-20 kita akan ada diskusi dan penguatan, kemudian untuk rencana aksi. Jadi kerjanya agak harus maksimal karena di hari kedua teman-teman akan diarahkan untuk sudah mampu merancang aksi satunya, kemudian di hari ke-20, pembuatan rencana aksi 1 di hari ke-20, gimana sih saya ngelihatnya? Error ini, ada kode. 19, 20 untuk penyusunan RPP, ya seperti itu, sudah mulai merancang, loh kok. Kemudian di hari ke-21-nya, pembuatan rencana aksinya. Tapi harapan saya di tanggal 20 teman-teman juga sudah mulai menggambarkan bagaimana RPP yang akan teman-teman buat. Karena nanti di hari ke-21 rencana aksi satunya itu sudah harus selesai. Teman-teman harus unggah di hari ke-21. Seperti itu. Kemudian di rencana aksi keduanya hampir sama, ya. Jadi ada pengantar di awalnya, kemudian teman-teman melakukan penyusunan, kemudian di tanggal 24-nya penyusunan itu sudah lengkap, namun memang nanti kita akan diskusikan kembali hal-hal yang masih harus diperbaiki berkaitan dengan perangkat yang ada, itu dilakukan sehingga finalnya nanti teman-teman unggah lagi di pembuatan rencana aksi 2-nya. Jadi antara rencana aksi 1 dan rencana aksi 2 ada unggahan sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak digabungkan. Jadi agak 2 hari, bisa dikatakan ya 3 hari lah sama hari ini teman-teman, saya arahkan teman-teman udah mulai merancang
bagaimana perangkat tersebut, karena nanti kita tidak membahas satu-satu gitu. Kita lihat dulu RPP-nya, artinya kita bahas dulu RPP 1, terus pertemuan besoknya perangkat yang lain tidak gitu. Jadi satu hari itu kita akan, teman-teman akan menampilkan 5 tugas yang teman-teman harus paparkan. Kembali lagi, jangan berpikirnya terlalu sempit sehingga membebani teman-teman kesulitan untuk menjabarkan RPP yang ada, karena formatnya nanti akan kami bagikan, contohnya juga yang sudah ada juga coba kami sajikan gitu. Jadi mudah-mudahan ini mengurangi beban teman-teman untuk menyelesaikan RPP atau perangkat yang ada gitu ya. Contoh yang ada kembali lagi ini bisa menjadi contoh yang kembali lagi harus diperhatikan lagi, dianalisis lagi, mau diadaptasi lagi gitu, yang disesuaikan dengan kondisi teman-teman semuanya. Nah, RPP-nya adalah RPP yang bisa saya katakan RPP yang bentuknya bukan satu lembar. Sudah buka tadi ya. RPP-nya RPP yang lengkap, yang berlembar-lembar. Ya, jadi mohon untuk bisa mengikuti gitu. Hal tersebut saya biasanya RPP lembar. Ya, ikuti saja diarahkan oleh panitia berkaitan dengan RPP yang teman-teman harus kembangkan. Di mana ya? Ini udah saya buka. Terlihatkah? Ini formatnya ya, silabus dan RPP-nya. Kita pakai kurikulum 2013, tapi kalau teman-teman mau mengembangkan kurikulum Merdeka, di bawahnya juga ada format kosongnya berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Ya, nanti coba kita eksplorasi apakah teman-teman akan membuat RPP dengan kurikulum 2013 atau yang Merdeka. Ini silabusnya sama gitu ya, komponennya nanti tinggal artinya rencana aksi 1, rencana aksi 2 ada di dalam silabus ini. Kemudian ini bentuk RPP-nya. Jadi ada kepala, KD-nya, IPK-nya, tujuannya, turunan dari IPK teman-teman buat dengan memuat ya komponen audience, behavior-nya, condition-nya, degree-nya seperti apa. Kemudian materinya ini kurang nih ya, faktual, konseptual, prosedur sama apa? Yang berkaitan dengan materi, ketika kita membuat materi, kita menjelaskan tentang faktanya, konsepnya, prosedurnya. Satu lagi apa? Siapa yang terbiasa membuat RPP lengkap? Bapak, halo? Ada? Apa, Pak? Media mungkin, Bu. Media. Di dalam materi? Media pembelajaran. Di dalam materi? Fakta, konsep, prosedur, sama satu lagi. Mana ini? Pak Budiman, Pak Fatullah. Saya masih cari, Bu. Ya. Ya. Fakta, konsep, prinsip, prosedur. Yang belum ada adalah prinsip. Prinsipnya ya. Jadi di dalam materi itu nanti teman-teman menjelaskan tentang faktanya seperti apa yang akan diajarkan, konsep tentang yang diajarkan itu seperti apa, prinsipnya gimana, dan prosedurnya bagaimana ya. Jadi ini yang nanti teman-teman akan angkat 1 dan aksi 2. Nah, pendekatan dan metode pembelajaran, kembali lagi isi pendekatan dan pendekatan
ini bukan strategi ya, ini nggak konsisten. Pendekatan, sorry, saya tanyakan lagi di sini ya. Pendekatan, metode, dan model ya. Pendekatannya scientific approach, modelnya dengan modelnya game based learning, modelnya dengan project based learning, seperti itu. Sebentar, saya ambil yang lain lagi. Ini aja ya. Oke. Ya, modelnya adalah problem based learning. Ya, kembali lagi itu yang nanti harus teman-teman tulis dalam apa namanya poin E ini, kemudian dengan metodenya apa saja, seperti itu. Nah, langkah-langkah dan untuk kalian lakukan bagaimana pengisian kelasnya, motivasinya, apa yang dilakukan, penyampaian tujuannya seperti apa. Nah, di dalam intinya nanti ada sintaks dari model dan juga pendekatan yang teman-teman harus jabarkan. Di bagian penutup ada refleksi, menyimpulkan, ya bisa merangkum, ada penilaian pembelajaran, bentuknya seperti apa, tekniknya gimana, gitu. Terus instrumennya secara singkat, ya seperti apa. Nanti ada media, alat, dan sumber belajar, ya media, alat, bahan, dan sumber belajarnya dalam seperti apa. Ini ada program remedial dan pengayaan yang juga teman-teman harus lengkapi, ya. Kemudian lampiran yang lain adalah ini bahan ajarnya, media, LKPD, dan instrumennya. Selanjutnya RP yang merdeka, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini contoh kembali lagi contoh RPP yang teman-teman nanti akan tuliskan, gitu ya. Headingnya seperti ini, kemudian KI-nya tinggal pindahkan dari kulum, KI1, KI2, KI3, KI4, kemudian yang ada di sini, yang teman-teman turunkan, KD dari KI 3 dan 4 dengan KD-nya. Ya, yang di sini diambil si pembuat mengambil 3.6 dan menentukan, merumuskan IPK-nya seperti ini. Nah, untuk IPK-nya nanti teman-teman harus perhatikan bagaimana kata kerja operasional yang teman-teman akan capai, ya. Ketika di sini memahami, lihat di taksonomi Bloom, ya, IPK-nya di sini si penulis menguat bagaimana nanti anak mampu sampai dengan menganalisis, ya, seperti itu. Ini udah naik nih, ya. Ini ada, ini kalau nggak salah ada di C3, ya, menganalisis, ada di C5 ya kalau nggak salah, ya, seperti itu. Saya juga nggak hafal, nanti buka saja di taksonomi Bloom, ya, ranah kognitif, afektif, dan psikomotornya, nanti tinggal kata kerja operasionalnya teman-teman pindahkan, ya. Yang 4-nya mempraktikkan, ini kata kerjanya, di sini juga dia menggunakan kata mempraktikkan juga. Ya, dari IPK ini dirumuskan tujuan pembelajaran, di sini mulai terlihat hal-hal yang akan dilakukan, capaiannya siswa sampai sejauh mana dengan hal-hal yang akan dilakukan oleh guru, gitu. Ada yang membuat tujuan pembelajaran dalam bentuk pointer seperti ini, ada yang bentuknya dalam bentuk narasi, setelah pembelajaran siswa mampu bla bla bla, itu juga silakan, meskipun ini ya dia tidak tulis dalam bentuk paragraf, tapi pointer, jadi melalui pengamatan video. Jadi nanti berarti ada kegiatan melakukan pengamatan dengan video. Peserta didiknya diharapkan seperti apa, ya, dapat memahami, ya, gerak spesifik meronda, kemudian melalui pengamatan langsung seperti itu dirumuskan, ya, tujuan pembelajarannya, kemudian materinya dijabarkan tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Kembali lagi bicara fakta adalah hal yang nyata yang akan Bapak Ibu ajar pada kesempatan yang sekarang. Ini
bicara tentang gerak spesifik meroda, konsepnya ya bahwa gerak meroda adalah ya meskipun ini sebenarnya definisi konsepnya salah ini ya, tidak tepat. Jadi meroda itu apa kan kayak gitu. Prinsipnya, prinsip dan prosedur ini hal-hal yang bisa saling terkait. Prinsip berkaitan dengan hal-hal apa nanti yang akan mereka lakukan, prinsip, kemudian prosedurnya bagaimana, bagaimana prinsip tadi diimplementasikan dengan prosedur yang akan dilakukan oleh siswa. Ini yang prosedur kayaknya Pak Bekti lumayan ya. Nah ini seperti itu. Ya, ini lompat jauh adalah gerakan melompat bla bla bla. Prinsipnya ketika melakukan lompat jauh adalah bagaimana gerakan awalannya, tumpuannya melayang di udara, mendarat. Prosedurnya adalah mempraktikkan ya kombinasi gerak lompat jauh mulai dari sikap-sikap ini gitu ya. Seperti itu. Ya, karena di sekolahnya ada nilai karakter harus muncul ya di sekolah tersebut. Jadi dia menambahkan nilai karakter dari yang diinginkan oleh sekolah gitu ya. Ini kebetulan sekolahnya di Tarakanita. Kemudian ya metode dan pendekatan seperti ini. Ya. Di kegiatan pendahuluan ini yang saya sampaikan oleh teman-teman di kegiatan inti terutama ya. Kalau di pendahuluan ini silakan dikembangkan dengan hal-hal yang hal-hal berkaitan dengan bagaimana teman-teman memotivasi ya, memotivasi pengkondisian kelas seperti apa, motivasinya, bentuk persepsinya bagaimana, dan menyampaikan tujuan dengan cara apa. Nah, di sini ditulis dengan langkah-langkah seperti ini oleh si penyusun. Nah, yang ingin saya tekankan adalah di kegiatan inti. Ini yang dikatakan problem-based learning-nya. Ada fase 1, orientasi peserta didik, kemudian ya, fase kedua mengorganisasikan peserta didiknya, kemudian fase 3 membimbing penyelidikan individu dan kelompok, ya fase 4-nya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, fase 5-nya menganalisis. Nah, ini untuk yang problem based learning-nya terlihat seperti ini. Nah, di dalamnya kegiatannya seperti apa ya, mulai dari misalkan mengamati, ya menanya nih ada nih dibuat black nih ya, mengamati, menanya, apalagi? Ya, masih menanya di sini, mencoba mengumpulkan informasi, mengkomunikasikan. Ini adalah hal-hal berkaitan dengan scientific approach-nya. Scientific approach-nya 5M yang nanti harus juga tergambar di kegiatan yang dilakukan Bapak Ibu. Ini kebetulan gurunya membuat video sendiri ya. Ini gurunya video tersebut seperti itu. Jadi bagaimana fase orientasi peserta didik diawali dengan kegiatan mengamati. Mengamati apa? Ini video yang guru itu buat. Nah, ini silakan setiap orang artinya menyesuaikan kondisi yang ada gitu ya. Dan disusun sedemikian rupa. Seperti itu. Ya, ini menanya ini semuanya mengorganisasikan peserta didik gitu ya. Ini mulai di sini di awal dia gunakan ada LKPD gitu ya. Seperti itu. Kemudian ada LKPD juga di sini digunakan. Jadi ada 2 LKPD yang nanti teman-teman harus kembangkan dalam LKPD dalam bentuk apa namanya pengetahuannya dan juga keterampilannya ya. Karena ini adalah praktek, maka ada kegiatan yang bagaimana kegiatan mencoba itu dilakukan oleh anak didik kita melalui tahapan-tahapan seperti apa. Ya, jadi ini disesuaikan. Seperti itu, setelah mencoba dengan berbagai macam kegiatan yang dilakukan di fase keempat, si guru coba mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Apa yang dilakukan siswa coba mengkomunikasikan ya hal-hal yang sudah dilakukan di fase ketiga itu dengan mencoba dan mengumpulkan informasi kepada peserta didik lainnya ya. Seperti itu. Di fase kelimanya menganalisis dan mengevaluasi.
ya. Ini langkah-langkahnya gitu ya, yang dibuat setiap gurunya juga beda, tapi yang ini dia tidak tuliskan di kegiatan ini secara spesifik untuk problem based learning-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa ngikutin fase 1, 2, 3, 4, 5, ini harus ada ya gitu ya, harus ada kolom tersendiri lagi. Tapi di sini scientific approach-nya dia muncul seperti itu. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian penjabaran selanjutnya adalah bagian penutup, nih penilaian, pengetahuannya dengan tes tertulis, ada unjuk kerja, seperti biasa ini ada sign dari yang membuat dan kepala sekolah, diketahui siapa. Oh, ini karena sendiri-sendiri ya. Seperti itu ya. Yang ini ada contoh yang tidak lengkap, dia hanya sampai sini, harusnya ada lembaran lagi. Nah, ya maka itu setiap orang ya ada yang lengkap, ada yang tidak. Makanya beberapa teman-teman nanti silakan kalaupun punya data yang lain gunakan, nanti disesuaikan dengan format yang memang diinginkan ini format yang diinginkan oleh apa namanya institusi seperti lengkap. Kalau yang tadi Polda itu hanya ya sampai di sini G itu ya, tidak dijabarkan, nggak ada program remedial gimana, program pengayaannya seperti apa ya. Jadi plus minusnya pasti ada ya. Seperti itu. Mana tadi? Oke. Ini ya. Nah, ini lengkap di sininya ya. Sampai kepada ini standar di RPP ya, kayak gini nih. Sampai pengayaannya seperti apa ditulis ya. Seperti itu. Kemudian bentuk LKPD-nya kita lihat LKPD-nya ya. Untuk LKPD-nya ini tinggal copy paste dari RPP ya, ada peta konsep yang nanti teman-teman juga harus buatkan. Kemudian ini materinya ya, ada kegiatan apa namanya yang dia susun dengan aktivitas 1, siswa disuruh apa gitu ya. Ini ada langkah-langkahnya, bisa ada aktivitas 2-nya. Ini untuk yang mencobanya gitu ya. Kemudian ada juga hal-hal yang nanti ketika mencoba dia juga menggunakan format. Ini dia formatnya gitu ya, yang nanti di checklist oleh anak-anak jadi lembaran tersendiri. Di ketika mengamatinya juga apa namanya, coba kita lihat di mana checklist. Oh, ini terakhir. Coba kita lihat Pak Bekti. Apa tadi manipulatif ya? Ini cukup kreatif gurunya. Ini LKPD-nya. Ya. Videonya ditautkan dengan barcode gitu ya, seperti itu. Nah, ini bentuk LKPD-nya. Ini karena dia dia teori nih yang saya sampaikan sama teman-teman, 2 jam pelajaran diambil berkaitan dengan teori tentang gerak manipulatif gitu ya. Seperti itu. Ini bentuk apa namanya LKPD yang coba apa namanya dibuat oleh si pembuat. Kemudian ini juga ada dari alatnya sampai dia alat ini bisa digunakan untuk kegiatan apa, melambungkan bola kah gitu ya. Ini bentuknya beliau pakai
pakai apa namanya, aplikasi gitu ya. Ini hanya screenshot-an, jadi ini pakai aplikasi. Anak-anak nanti menarik garis, ya kemudian mencocokkan dengan tarik garis dan segala macam. Seperti itu. Ini LKPD-nya yang dia buat gitu. Seperti ini, dia pakai scan barcode juga seperti itu. Kalau Bu Ika enggak ya? Seperti itu. Biasa standar. Kemudian ada materinya. Ya materi ini langsung PowerPoint-nya ya yang diberikan ya. Tapi sebenarnya materinya itu juga harus dibuat dalam bentuk bahannya. Oh itu langsung RPP-nya, langsung PowerPoint-nya yang dimasukkan. Harusnya nggak seperti itu. Ini bahan ya pembelajarannya. Jadi hal-hal yang akan kita ajarkan secara konsep, prinsip, prosedur, ya faktanya sini dia tersendiri ya, jabarkan. Kembali lagi ketika materi tulis saja hal-hal yang lantung konteks dengan yang akan teman-teman ajarkan. Jadi tidak banyak ya menjelaskan tentang berbagai macam senam yang ada, senam lantai atau senam sekolah gitu, tapi langsung ke kegiatan merondanya gitu. Ini ada pengayaan, dia juga bubukan bahwa ini sebagai apa namanya materi yang nanti akan digunakan oleh siswa dalam mempelajari gerak meroda seperti itu. Suara saya habis. Nah, ini medianya Pak Budiman atau teman-teman yang akan gunakan media matras sampai hal yang tadi yang coba teman-teman modifikasi alatnya, bentuknya gimana ya di foto gitu ya, dikasih keterangan sebagai media gitu, sampai fluid dan segala macam, LCD, OHP kalau memang pakai OHP atau teman-teman pakai gambar ya, itu menjadi media. Kita lihat yang Pak Bekti coba. Di bahan ajarnya, ya, bahan ajarnya bisa mereka peroleh bisa bergerak sendiri di aplikasi juga, tapi yang manual dia buat isinya kayak gini, tapi ketika di scan barcode materi itu seperti baca buku gitu ya, atau itu di segi ini pakai itu ya. Ini ya daftar pustakanya disampaikan. Kemudian ada lagi bahan sudah materi. Coba kita lihat lembar kerja. Lembar kerja sudah ya tadi Pak Bekti, udah ya. Kita lihat kisi-kisi ya. Nah ini kisi-kisinya. Jadi dari IPK 3 titik pengetahuan, ranah pengetahuan yang sudah ada di dalam RPP dipindahkan, kemudian IPK-nya dijabarkan dia buat ada 4 gitu ya, gerak manipulatif. Ini indikator soalnya, ya levelnya dari C2 bentuk pilihan ganda gitu ya. Seperti itu. Jadi bervariatif ada di C2, C3 seperti itu. Hanya di C3 saja, C2 dan C3. Kemudian ya, dia sampai sini aja kisi-kisi karena bentuk soalnya tadi ada di RPP-nya gitu. Ini nulis kayak gitu ya. Terus kita lihat coba yang Bu Ika. Ini Pak Bekti salah, sorry. Oh, dia dipisah ya. Dia dipisah seperti ini. Apa nih? Untuk prakteknya coba kita lihat, jangan yang Bu Ika ya, meroda ya.
Nah, ini penilaian di sini aspek-aspeknya apa, mulai dari sikap. Nah, ini untuk yang pengetahuannya dia buat, tapi si Bu Ika ini nggak buat kisi-kisi dia ya. Dia langsung soal saja. Ya, gitulah. Ini gerakan ya meronda bertumpu pada, meskipun ini belum HOTS nih ya. Ini belum HOTS gitu ya. Ini belum HOTS ya. Atau kalau boleh saya berikan contoh, ini punya tugas suami saya sebenarnya ya. Sudah jauh lebih mana soal ya, kita lihat apa evaluasi. Nah, ini soal, karena memang di SMA juga, ini soalnya. Contoh soalnya. Seperti itu. Soalnya nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu, 5 aja cukup gitu, tapi dia buat 10 ini. Ya. Ini soalnya ini karena SMA gitu loh, ya. Mungkin nanti kalau SD lebih sederhanakan lagi, tapi artinya tidak menjawab seperti yang tadi soal yang dibuat sama siapa Bu Ika ya, langsung gerak meronda gitu, itu lemah sekali gitu loh. Dia juga nggak ada buat kisi-kisi apa namanya untuk soalnya. Nanti saya kasih yang artinya gambaran yang punya suami saya saja gitu ya. Itu udah cukup baik, tapi memang fase-fase yang diinginkan 1 sampai 5 di problem dia belum menuliskan secara detail ya di sini. Berarti nanti kasih contohnya 2 aja Bu Eka. Kenapa? Dikasih contohnya 2. Yang pertama mungkin dari suaminya Bu Eka, yang kedua Ya. mungkin fase Yang Bu Ika ya. komplit ini mungkin. Ya. Fase-fase yang tadi itu yang sudah Ya. komplit. Jadi kalau suami saya dia modelnya kayak gini nih. Ya sintaksnya gini, baru kegiatannya mencoba gitu. Sebenarnya ada gitu loh. Tapi kemarin ternyata ada juga yang menginginkan sintaks ini ya tadi seperti Bu Ika ya, dia ada di fase 1 seperti apa, nanti kegiatan mencobanya. Nah, ini yang suami saya buatnya modelnya kayak gini gitu loh. Ya, mengasosiasi gitu loh. Dia spesifik ke 5M-nya. Tapi untuk yang problemnya tidak dituliskan secara lengkap ya gitu ya. Seperti itu. Ya kemarin juga teman-teman yang ini saya kasih contoh ini gitu loh, tapi pengembangannya ya banyak lah ya namanya ini, yang ini dilengkapin, yang ininya ada, ini yang enggak gitu. Jadi memang tidak juga kita dikasih contoh yang lengkap udah yang kayak gini gitu. Ini inisiatif saya saja untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mengembangkan format yang ada gitu dalam bentuk ya perangkat yang diinginkan gitu. Ya mohon maaf ini juga mungkin belum sempurna, tapi ya lumayan lah gitu ya mengerjakannya. Dulu ini dia ikut PPG, sempat kita sekeluarga COVID gitu ya, saya lagi nyelesain disertasi gitu, tapi artinya ini dibuat dia sendiri tanpa intervensi saya, tapi saya lihat ya cukup baik lah seperti itu. Mungkin itu teman-teman dari saya. Nanti saya kasih contoh yang ini aja ya, apa namanya, suami saya, kemudian nanti dengan Bu Ika yang RPP-nya gitu, karena lihat yang lain yang Bu Ika-nya juga banyak hal-hal yang nggak sesuai. Itu nanti jadi bingung malah. Mungkin itu teman-teman, ada yang ingin ditanya? Bingung? Ya nanti kalau udah punya bahannya, teman-teman pelajari gitu loh. Nah nanti besok kita diskusi gitu ya. Selama 2 hari kita akan diskusikan satu perangkat. Jadi teman-teman selesaikan dulu satu perangkat gitu ya. Mudah-mudahan di hari ketiga perangkat itu nanti sudah bisa disempurnakan dengan baik ya. Seperti itu. Ada yang ingin ditanya Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanya? Mohon izin Bu tanya. Linda ya. Ya, tadi di RPP-nya yang sudah
share ya, itu ada video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran itu apakah harus kita yang buat, apa boleh kita cari referensi di YouTube? Ya, boleh cari referensi di YouTube. Tapi kalau Bu Linda punya video yang sendiri gitu ya, itu jauh lebih baik. Karena artinya untuk anak juga seperti itu dan kedepannya yang kemarin saya pernah sampaikan, kalau ini Bu Ika bikin bentuknya video, nanti kan itu jadi produknya Bu Ika juga, selain video pembelajaran Bu Ika nanti praktek mengajar gitu loh. Jadi ketika UKIN kaya tuh Bu Ika punya materi lagi gitu loh. Tapi artinya minimal teman-teman bisa cari juga di YouTube gitu ya. Silahkan, tapi kembali lagi Pak Budiman coba adaptasi lagi ya video yang ada dengan kebutuhan Pak Budiman gitu. Terus Pak Budiman share lagi di YouTube-nya, saya pikir itu nggak masalah gitu. Karena ternyata kalau ngikutin video itu mungkin ada hal-hal yang diinginkan dalam proses langkah-langkah pembelajaran kita itu belum belum pas atau tidak sesuai kan kayak gitu ya. Gitu loh. Kalau memang ternyata mewakili silahkan gitu. Karena kemarin banyak awal-awal gitu ya, ambil ambil apa namanya video dari punya orang, materinya cuma mendribble dengan kaki bagian dalam, video yang ditontonkan ke anak-anak, video yang dribblenya macem-macem gitu loh. Kan ini wasting time gitu loh. Nah berarti kan video itu harus diedit lagi gitu kan. Kemudian atau memang mencari video, oh video itu sebenarnya paling bagus karena lengkap sesuai dengan saya, tapi semuanya ya minimal kan Bapak Ibu mengusahakan untuk memperpendek video itu gitu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian video yang ya memang dengan kaki bagian dalam ternyata ada langkah-langkah yang nggak sesuai dengan saya Bu. Gitu. Tapi artinya nggak mungkin video semua itu ditampilkan ke anak-anak karena Bapak hanya ngajar dengan kaki bagian dalam saja gitu kan. Misalnya di awal ada apa ketika tadi kegiatan inti misalkan mengamati apa namanya langkah-langkah di dalam dribble dengan kaki bagian dalam, tapi ditontonkan semuanya. Habis tuh waktunya gitu. Ya. Mungkin gitu ya Bu Ika, Bu Linda ya. Harapannya mudah-mudahan Bu Linda bisa bikin video sendiri tuh. Karena akan bisa banyak manfaatnya untuk Bu Linda sendiri dan tentunya untuk kegiatan pembelajaran untuk anak-anak. Mungkin gitu ya Bu Linda ya? Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanya? Izin Bu. Bu Ika ya, monggo. Iya, untuk pembuatan RPP nanti apa harus urut Bu? Kalau voli dulu, terus senam dulu, apa boleh? Terserah Senam dulu teman-teman atau yang menentukan mau aksinya yang pertama voli atau aksi keduanya yang apa? Bu Ika apa? Voli dengan senam irama. Nami Roma. Silakan. Jadi ini tidak memilih ya. Kalau yang 2 tahun lalu itu buat tapi dipilih. Kita mau praktekin yang mana. Tapi yang ini teman-teman nanti akan mempraktekkan. Iya. Walaupun yang 2 dulu nggak apa-apa Bu. Ya. Iya. Ada lagi Pak Fatullah. Cukup. Pak Budiman, udah buat perangkatnya selesai nih. Saya yakin mungkin teman-teman udah ngulang-ulik, udah coba bikin ya, nanti disesuaikan dengan format yang ada gitu ya. Yang pasti problemnya juga harus muncul yang tadi apa namanya fase 1, 2, 3, 4, 5 namanya 5M-nya dengan sintaksnya itu juga harus ada gitu. Ya seperti itu. Bu, izin sedikit Bu.
untuk pembuatan RPP ini Bu, berarti setiap level itu sama seperti itu redanya ya Bu. Setiap level sama gimana Mas? Maksudnya tingkatan SD, MI, MTS atau MA juga seperti itu ya Bu, yang RPP-nya yang lengkap. Terus juga tadi saya lihat di IPK-nya itu Bu, di indeks pencapaian kompetensinya di dalamnya itu ada menganalisis, mengamati, mempraktikkan juga sama seperti itu ya. Mungkin nih kalau di tingkatan SD menganalisis itu masuk nggak ya? Atau Ya, gimana Bu baik, itu baik. semua? Ya, jadi IPK itu nanti kan disesuaikan KD yang ada, Iya Pak Bu. Asep. Sesuai dengan levelnya, jenjangnya SD, SMP, SMA. Kebetulan tadi contohnya itu SMP dan Iya Bu. SMA. Yang soft SMA. Yang apa namanya, yang meronda SMP. Sedangkan lihat ya, itu dia SD. Teman-teman sudah taksonomi belum? Belum. Atau belum pernah tahu taksonomi belum ya? Sudah Bu, yang C2, C3 Udah kan Bu, sedikit. Bu? Ya, bentar mana sih Pak Bekti? Kognitif, afektif yang itu ya Bu. Tadi kalau ya tadi dilihat punya Pak Bekti C2 sama C3 aja Bu, Ya, tingkat sebentar. SD. Ini LKPD bahan media RPP Bekti ini ya. Ini. Karena kebetulan beliau ini apa sih materi apa sih Pak Bekti? Letik ya Bu. Oh ya, dia bikin di sini KD-nya hanya 4, dipilih 4.3 karena ya teorinya udah gitu. Jadi di sekolah ini dia agak berbeda. Jadi 4 jam pelajaran itu 2 jamnya untuk teori sendiri gitu ya. Kemudian 2 jamnya itu untuk praktek yang kegiatannya nggak digabung dalam 1 hari gitu. Seperti itu. Jadi dia nulisnya KD-nya 4.3 gitu ya. Ya, ini nggak kelihatan ya. Yang SD siapa ya yang saya bisa lihat ya. Sebentar saya cari yang SD ya. Disesuaikan dengan KD-nya. Bukan siapa ya. Oh, apa ini aja deh. Bunita ya, RPP-nya ya. Oke, saya share. Yang Bunita nih SD, kebetulan. Nah ini. Nih. Terlihat? Ya. Memahami. Teman-teman punya taksonomi belum? Gimana caranya? Lupa nomornya di mana? Sebentar, saya share ke grup ya, taksonomi belum ke WA ya. Biar bisa dibuka. Sebentar. Untuk kita menyamakan persepsi ya, untuk menentukan IPK-nya dengan kata kerja operasional. Jangan dibuka. Ini kirim ke apa nama grup kita? Kelompok A Bu. Banyak soalnya. Betul, Masing dari kelompok A ya, gambarnya segitiga kuning. Nah, udah. Kakao taksonomi belum? Nanti sekalian dibuka teman-teman karena layarnya kan di sini nggak bisa di apa namanya? Apa ini bisa di down ya. Ya, udah buka? Udah saya kirim? Udah Bu.
Ya, ini kan KD-nya 3 titik. Ini kan KD-nya tinggal copy paste ya, Bapak Ibu ya. Memahami variasi gerak dasar manipulatif. Nah, dia tetap ambil memahami ini di mana? C2 ya? C2, Bu. C2 ya, dia tetap minimal di level itu. Jangan turun. Kalaupun turun, karena mungkin C-nya sudah berada di C4 misalkan itu. Bapak Ibu pingin turun ya di C3 gitu loh. Kalau di C2 turun ke C1 kan rendah banget itu, Pak. Jadi kalau C2 dia start di C2 ya udah ambil aja minimal di C itu, di C2 itu. Kemudian setelah itu naik levelnya. Silakan mau 1, 2 gitu. Dua level kembali lagi disesuaikan dengan bagaimana apa namanya anak-anak Bapak Ibu di sekolah gitu loh. Kan teman-teman akan melihat hal-hal itu. Nah, kebetulan Bu Nita ini memahami, dia juga memahami gitu ya. Kemudian juga selain memahami, mengetahui, memahami sama mengetahui sebenarnya mengetahui di mana? Turun ya? Mengetahui masuk C. Mengetahui masuk C. Di C2 ini, C2, C1 Bu. ya? Hah? C2, Bu. Oh, C2 juga. C2. Tapi katanya mengetahui ya. Iya. Oh, jadi dia ambil hanya di C2 ya, tidak naik ya. Seperti itu. Mana lagi? Nah, kalau yang kayak suami saya nih, buat suami saya. Terus gimana? Ya udah nyontoh ini itu aja ya. RPP-nya mana Pak Tikno ini? Ini. Evaluasinya. Nah, dari sini aja deh. Nah, ini kan ada nih, KD-nya kan menganalisis, karena di SMA, di kelas 11, memang menganalisis. Setelah itu, menganalisis, belum menganalisis, dia coba turun ya, kemudian mengidentifikasi, kemudian menemukan, kemudian yang part 2 mempraktikkan tetap ya, di sini dia ya mempraktikkan. Gitu. Kalau siapa ya kemarin yang senam mungkin sampai nggak mencipta gitu loh di sini nih, mempraktikannya dengan menciptakan gitu kan ya, gitu loh, bisa saja gitu ya Pak Sep. Jadi ini nih kata kerja operasional yang teman-teman nanti tinggal ambil di KKO yang ada di taksonomi Bloom gitu ya, C-nya di pemahaman, di pengetahuan, kemudian yang 4-nya di P-nya psikomotornya, mempraktikkan ini di P berapa nih? P3 ya? Mempraktikkan di P berapa Pak Asep? Mempraktikkan di Kayaknya nggak ada jelas mempraktikkan sih, Bu. Tapi ada juga melakukan, Bu, di P2. Ya, ini kan di KD mempraktikkan memang KD-nya ya. Ada Pak? P berapa? Ada melaksanakan sama melakukan, Bu. Oh ya, melakukan ada di P2, Bu. Ya. Melaksanakan ya. P2. Ya, melaksanakan. Dia akan mungkin sampai misalkan P3 jukan ya, atau ya tadi modifikasi gitu. Tergantung sampai inginkan Bapak Ibu gitu. Dengan apa namanya DKD yang memang sudah ada di dalam. Kalau kemarin ada yang adalah Bapak Ibu tahu SMA 8 SMA favorit gitu ya, yang ya nasional gitu ya, bisa dikatakan itu gurunya juga artinya berani gitu ngambilnya levelnya naik bahkan 2-3 level gitu, baik di pengetahuan sama psikomotornya gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang di sekolah masing-masing kan yang tahu bagaimana siswa Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang pasti arahan saya baiknya ketika itu udah ada di C2, rata-rata nggak ada lagi di KD C1, minimal di C2 ya. Di C2 jangan turun lagi, tetap di C itu atau bisa apa namanya
naik seperti itu. Oh, sebelum dia mungkin menganalisis, dia harus juga bisa misalkan membedakan gitu. Sehingga Bapak Ibu merumuskan satu KD itu ada 3, 4 IPK gitu. Jadi jangan satu KD hanya cukup satu gitu loh ya, karena artinya kalau hanya dituliskan hanya satu, akhirnya nanti kegiatannya juga dilangkah-langkah di yang P-nya juga seperti itu ya, mempraktikkan yang hal apanya di breakdown gitu kan, masing-masing variasinya, kemudian dia mampu mengkombinasikan gitu, terus mampu misalkan ada lagi dia mampu apa namanya, Bu Linda sama Bu Ika siapa kemarin yang di senam ya, senam irama? Bu Ika. Bu Ika sampai menciptakan ya Bu Ika ya, atau mereka memodifikasi ya, memodifikasi maksudnya di P berapa itu? Membangun sampai P4 ya kan, ya. MI Bu. Oh, di MI. MI SD. berarti di SD justru. Ya udah, kalau di SD berarti kan disesuaikan gitu loh. Oh, dia cukup menunjukkan saja gitu. Ya, menunjukkan. Ya, mempraktikkan, melaksanakan, menerapkan, membangun. Ya, KD aja P-nya dia masih ya karena memang mungkin ini kan ranah psikomotorik kan tidak pelajaran penja saja gitu ya. Semua mata pelajaran apa namanya, tujuan pembelajaran pasti arahnya ke 3 arah gitu, kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi bahasanya bahasa-bahasa yang umum yang nanti teman-teman adopsi lagi dengan spesifiknya kita. Tapi kalau untuk yang pengetahuan itu kayaknya hampir sama gitu loh. Bisa dengan bahasa yang ada di KKO tersebut gitu. Seperti itu. Ya, mempraktekkan ternyata di P nggak ada kan di psikomotor. Adanya dia melakukan ya, melakukan. Melakukan sama menunjukkan beda ya ternyata. Melakukan aja, lihat, meniru aja. Kalau apa tadi satu lagi tadi saya bilang menunjukkan udah beda ya. Ada upaya hasil karya dia kan kayak gitu. Menurut saya ya, secara konsep ya. Begitu Pak Asep. Jadi kembali lagi sesuaikan dengan jenjangnya dan siswa kita di sekolah seperti itu. Iya Bu. Udah lagi Pak? Iya, jadi merujuk ke KD ya Bu ya. Ya, merujuk ke KD. Jadi satu KD itu minimal dua rincian IPK mungkin ya Bu, atau 3 mungkin ya. Jangan Ya, satu gitu ya Bu. harus lebih Kata dari Ibu satu tadi. Pak. Harus lebih dari satu. Karena Harus ada akhirnya kegiatannya peningkatan. nggak variatif gitu loh. Karena nanti kan di kegiatan Siap. 5M yang teman-teman buat itu kan beragam teman implementasikan IPK yang ada ya, dengan tujuan kan tinggal narik aja ya, narik dari apa nama IPK dirumuskan dalam tujuan dengan apa konsep ABC itu ya, audience, behavior, apa condition, B, C, D, degree ya. Capaiannya seperti apa gitu. Audience, peserta didiknya, B-nya apa? Behavior apa? Behavior apa? Behavior. Behavior itu ya kata kerja operasional itu. Siswa menunjukkan, ya, siswa mampu menunjukkan gitu ya. B, C-nya kondisi apa? Menunjukkan apa gitu. Menunjukkan apa? Materi yang Menunjukkan kita ambil. ya materi yang kita ambil. Terus degree-nya dicapai dengan cara apa gitu kan? Sampai seperti apa kan gitu. Ya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mumpuni gitu ya. Ini ngingetin lagi ya. Mohon maaf tanpa
bermaksud untuk menggurui ya, seperti itu. Adakah lagi, Bu Linda? Jadi ngomong gimana nih ya saya buat gitu ya. Mohon izin Bu, terkait itu tuh yang di LMS Bu, Ya, kita kan satu rencana aksi itu ada 3 hari ya Bu ya. Kalau tidak salah di ya, hari ketiga kita unggah ya Bu ya. ya betul. Itu kan ada lima komponen ya Bu, dari satu Betul. rencana aksi RPP, bahan materi, LKPD, evaluasi, dan media. Ya betul. Sekiranya kita belum selesai atau misalnya ada yang direvisi di hari ketiga itu belum bisa upload tugas kita, gimana Bu? Atau kita upload seadanya dulu seperti kemarin, nanti kita bisa revisi kembali atau seperti apakah? Atau misalnya harus selesai di hari ketiga, seperti itu. Ya, harapan di LMS hari ketiga Bapak Ibu harus selesai. Tapi nanti kan prosesnya juga akan ada revisi lagi gitu. Tapi artinya jangan sampai nol sekali, nggak ada hal yang diselesaikan gitu. Nanti kan itu juga apa namanya progresnya kan tidak terlihat gitu. Jadi diupayakan, makanya contoh yang saya berikan mudah-mudahan memudahkan teman-teman untuk menyelesaikan semua itu. Jadi kalau kemarin form kosong gitu ya kan. Ketika suruh buat mahasiswanya bingung, aduh gimana nih banyak banget. Udah gitu mahasiswanya nggak terbiasa. Artinya mereka sudah terbiasa buat RPP 1 lembar, ya, sedangkan ini harus berlembar-lembar. Akhirnya saya bilang, kalau saya ya kebetulan ada contoh punya suami saya dan saya pikir ini bisa jadi contoh gitu. Jadi aduh artinya jadi memudahkan mereka juga gitu. Jadi saya pikir ini ada contoh yang dari suami saya, kalaupun tadi ada saya coba tampilkan beberapa tugas yang pernah diupload yang sudah diselesaikan oleh yang sebelumnya, ternyata juga kan masih malah banyak hal yang di sini lengkap, yang di sininya nggak lengkap, ini nggak ada gitu. Tapi saya pikir kalau punya suami saya udah ya ideal lah gitu ya, bukan karena suami saya ya Bapak Ibu, tapi saya lihat udah ideal gitu loh. Tapi memang fase PBL-nya beliau tidak tuliskan secara rinci gitu di dalam kotak tersendiri. Nanti mungkin yang kotak yang Ibu Ika buat itu, mungkin nanti saya share perangkatnya suami saya dengan RPP-nya Bu Ika gitu ya. Minimal fasenya apa aja sih gitu. Terus dengan langkah-langkah yang dikit, oh ini maksudnya, oh ini bisa masuk ke sini gitu. Kayak gitu ya, memudahkan ya. Insya Allah bisa Pak Fatullah. Ya nanti pas ujian kompres sekalipun juga ya aja lagi perbaikan lagi. Nanti kan teman-teman upload lagi perbaikannya gitu. Sampai kepada nanti ketika PPL itu udah fiksasi tuh. Fiksasi udah begitu gitu. Oke, kemarin ketika PPL aja mahasiswa, ini saya merubah lagi yang gini. Itu kalau merubah seperti itu merubah semua. Bapak Ibu harus analisis lagi. Jadi ya udah dikondisikan gitu, karena kebetulan ya nanti ketika praktek juga kan waktunya tidak juga sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu ngajar gitu, sehingga mungkin gitu kan Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan teman-teman di lapangan untuk meminta jam, tukeran kan kayak gitu-gitu. Atau bahkan kemarin ada yang ya udah minjem anak muridnya gitu. Kebetulan di hari itu ada jadwal olahraga gitu, jenjangnya sama, kelasnya sama gitu loh, beda gurunya aja. Boleh aja, terserah gitu loh. Ya karena kalau nyesuaiin jadwal Pak Fatma, Pak Budiman, Pak Heri, nggak jalan tuh semuanya. Ya jadi kemarin akhirnya teman-teman coba ya pasti, halo cek. Ya, Bu. Iya Bu. Merasa Masuk, Bu. mau masuk ya. Saya ngeliat Pak Fatullah dan teman-teman ya delay gitu, takutnya suara nggak ini. Jadi kayak gitu Pak Fatullah, kemudian bisa selesai ya. Iya. Ini sudah ada contohnya gitu ya. Mungkin itu Pak Fatullah, teman-teman yang lain. Siap Bu, terima kasih Bu. Terkait itu Bu, contoh yang tadi, mohon yang tadi kan yang ditampilkan punya Pak Bekti ya, yang ada fase-fasenya itu, kalau tidak salah. Punya Bu Ika. Oh, Nanti Bu Ika. nanti saya tautin di itu aja ya di Di LMS ya Bu ya. Ya. Biar Ya, makasih Bu. nggak ini ya, nggak sulit ya. So, nanti silakan diunduh,
kembali lagi, dicermati lagi ya. Bisa aja ada hal-hal yang keliru, hal-hal yang belum sesuai. Gitu. Ya, jadi nanti dilihat lagi. Itu. Adakah lagi? Iya Bu, numpang nanya. Bu, Boleh izin Pak bertanya Heri? Bu Eka. Boleh. Ya, terkait tadi yang apa yang disampaikan oleh Pak Fatullah mengenai penugasan yang sudah terkirim di LMS, Bu, itu berarti misalnya kita sudah mengupload atau sudah mengirimkan penugasan di LMS, artinya masih kalau ada revisi masih bisa untuk kita tautkan Bu ya, maksudnya di upload kembali gitu maksudnya. Ya, nanti kan sebentar kalau nggak salah masih memungkinkan Pak, masih memungkinkan sekali nanti akan ada revisi karena kalau lihat kita kan selama 6 hari ini ya mengupload ya, terus nanti di pembuatan rencana evaluasi coba kita lihat. Oh enggak, rencana evaluasi nanti kita peer teaching gitu ya. Jadi minimal sudah apa ya bisa dikatakan ya lebih dari 60% gitu loh Pak, lebih dari 60%. Oh iya. Terkadang gini Bu, ketika kita presentasi atau yang lainnya, kita anggap kayaknya mungkin sudah mendekati fix, artinya di 80% lah ya. Tapi ketika Oh, itu iya. masukan atau hal-hal yang berkaitan tentang apa yang kita presentasikan ada saja yang jadi problem atau yang perlu direvisi. Oke. Akhirnya kayak gitu. Oke, kan Nah, uploadnya setelah Vicon itu selesai. mm-mm. Gitu. Jadi kalaupun artinya gini, Bapak belum unggah tugasnya gitu loh. Baru menyampaikan di Vicon. Meskipun ada diskusi di situ masih yang artinya masih banyak hal yang bisa didiskusikan kan gitu. Oh, saya udah buat RPP ini kira-kira gimana bisa aja gitu loh ya. Tapi nanti setelah Vicon dapat saran masukan dari teman-teman semua, dari saya dan Bu Sifra, perlu perbaikan, diperbaiki, udah final, baru di hari ketiga gitu ya, hari ketiga itu kita upload kayak gitu. Oh iya. Gitu ya Pak. Oke, nah, terima Jadi kasih Bu. setelah Vicon baru Pak Heri upload. Jadi pasti artinya udah sebenarnya lebih dari 60% gitu loh. Ya, Ya. yang masih 60%-nya itu masih di laptop Bapak Ibu. Jadi ketika nanti ada sudah maju, nanti mungkin kita akan coba lakukan karena kalau 12 orang dengan perangkat yang begitu banyak, karena 2 hari kita masih ada Vicon, nanti kita buat mungkin 6 orang. Nah, 6 orang yang udah di hari pertama kan revisi, 6 orang sudah dapat masukan dari teman-teman di hari pertama kan sudah bisa merevisi lagi sehingga paparannya bisa lebih baik dengan teman sebelumnya. Oh masih ada perbaikan juga tapi ada masukan juga nggak apa-apa. Selesai itu nanti sebelum jam 00 gitu kan baru upload. Besok kembali lagi pengantar lagi. Nah pengantar di aksi 2 saya pikir akan jauh lebih smooth gitu ya karena kita sudah menyelesaikan aksi satunya. Tapi karena materinya beda, kadang ada hal-hal ya tadi kita ngelihatnya udah bener aja yang kita buat, ketika dipaparin masih dikasih masukan lagi, harus diperbaiki lagi. Nah, jangan longso gitu ya, jangan apa nesu ya marah ya orang Jawa bilangnya gitu sih kayak. Iya Bu, benar Nesu kadang-kadang gitu. gitu. Aja Siap. Obok. obok-obok gitu ya. Kalau kata Pak Tri, monggo diobok-obok gitu ya. Tapi artinya untuk Bapak Ibu nanti ketika kompre juga ada aja tapi kan tidak berubah yang konsep gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Itu Bapak Kayak Ibu. semalam maaf Bu, kayak semalam kita mau upload LMS Bu, tuh terjadi ada error atau apa namanya keterlambatan. Mungkin karena banyaknya yang menggunakan simpatika mungkin Bu Oh iya, di Kemenak. telat. Jadi telat kita buka susah bener kayak semalam itu mau upload itu Bu, saya nggak bisa Bu. Ada perbaikan jaringan terus Bu. Akhirnya itu baru bisa Yes, masuk. nggak apa-apa kan nanti saya juga artinya akan melihat proses yang kita lakukan
di akhir artinya itu nanti akan terakumulasi memang dalam bentuk dalam gift teman-teman selalu artinya ini saya di semester di PPG juga terlihat artinya proses ketika Bu Ika bertanya, menjawab gitu. Kemudian Bu Ika ada inisiatif, itu hal-hal itu kami gitu para dosen juga diminta untuk memberikan penilaian gitu loh. Jadi tenang aja, makanya dari kemarin saya ayo teman-teman aktif gitu. Kalau diem aja, nah nanti saya bingung tuh nanti mau klik yang mana nih, poin 5-nya, poin 3-nya, poin 4-nya, atau poin 1 nih gitu. Karena memang pembelajarannya di sini andragogi gitu ya teman-teman diharapkan untuk bisa mengeksplor dan punya pengetahuan dan pengalaman yang sudah pernah dilakukan gitu kan. Nah sekarang tinggal dirangkum dalam sebuah kegiatan gitu loh yang terprogram gitu. Makanya mohon maaf kalau tadi saya bukan ngajarin lah ya, memberikan penguatan-penguatan hati-hati di sini ini gitu, bukan dalam rangka saya yakin jauh teman-teman justru secara praktis gitu lebih mumpuni mungkin dari saya gitu ya, karena pengalaman saya ngajar terbatas ya, meskipun saya juga terus mengikuti perkembangan yang ada gitu melalui kegiatan pengabdian dan penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Jadi dosen-dosen itu wajib membuat kegiatan tersebut gitu ya, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita gitu loh ya. Dengan dunia pendidikan, saya di pendidikan gerak untuk anak usia dini, maka saya concern di situ. Masih butuh apa sih? Masih kurang apa sih gitu loh. Apa yang bisa diupayakan? Kan banyak tuh. Jadi ketika panggil Bapak Ibu guru ke kampus, kita diskusi, saya akhirnya banyak masukan, oh ternyata udah seperti ini. Oh, seperti ini ya gitu. Diskusi ya, artinya itu forum-forum khusus gitu ya. Ya alhamdulillah suami saya juga masih ngajar gitu. Jadi kita selalu diskusi hal-hal yang terjadi di lapangan gitu ya, kaitan dengan mungkin teoritis maupun praktis gitu ya. Jadi artinya di sini nggak ada yang lebih dari siapapun, semua punya kapasitasnya masing-masing gitu. Kita saling menghargai. Saya yakin justru ya tadi kekuatan teman-teman luar biasanya di tempat masing-masing gitu. Wah ini menginspirasi yang lainnya, silakan gitu. Justru, oh iya ya, ternyata apa yang dilakukan Bu Ika seru juga itu. Bisa nih. Oke, diadaptasi di tempat Bapak Ibu ngajar. Ya, Pak Bu Budiman juga seperti itu. Ya, bahkan kemarin mahasiswa, Bu, boleh nggak RPP teman-teman perangkatnya itu kita copy, kita download juga, silakan gitu. Ya, karena itu jadi kekayaan teman-teman kan gitu. Untuk nanti mengembangkan di tempat masing-masing. Oh, kalau ngajar lompat jangkit nih gitu. Bisa gini nih, oh lompat jauh gitu. Senam lantai dan segala macamnya. Gini itu ya Bapak Ibu ya. Oke, adakah lagi? Izin bertanya Bu. Siapa ini? Siapa ini? Pak Yuda ya, silakan. Untuk materi yang diambil di LK 2.2, contohnya sepak bola, apakah di rencana aksi ini boleh berbeda? Apa memang harus rujukannya dari LK 2.2 gitu? Ya, baik. Harus dari 2.2, Pak. Makanya kan kemarin diarahkan sampai kepada Bapak mau ngelakuin seperti apa sih gitu loh. Gambarnya ini gimana? Nah, ini dia. Gitu. Jadi kalau Bapak ulang lagi, artinya ganti. Ya ngulang lagi, melakukan eksplorasi lagi, nganalisis lagi gitu ya Pak Yuda. Jadi diharapkan dari masalah yang Pak Yuda dan teman-teman angkat, kemudian dicarikan solusinya. Nah inilah yang teman-teman kembangkan di dalam pembuatan rencana aksi ini gitu ya. Kalaupun kemarin urutannya 1, 2 sepak bola, 106 lantai, oh enggak, saya mau senam lantai dulu, yang asli satunya itu boleh gitu, silakan kalau mau mengganti. Tapi kalau mengganti konten
baiknya tidak ya Pak gitu, karena sesuai dengan hal itu, karena nanti juga yang akan ditanya ketika ujian kompre adalah ya selain nanti perangkatnya ada masalah apa Pak Yuda gitu loh, gimana itu kok bisa kayak gitu. Nah Pak Yuda akan cerita tuh dari hal-hal yang kita diskusikan beberapa hari ini gitu. Oh iya, di sekolah saya ternyata anak-anak karena ini begini sehingga saya baru oke, gimana coba kita lihat dulu ya. Oh iya, saya carikan solusi gitu. Kan kayak gitu ya Pak Yuda. Nanti itu ada konteks seperti itu ketika nanti Bapak Ibu ujian kompre. Selain juga akan dilihat RPP-nya, RPP dan semua gitu. 5 komponen tersebut. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Pak Yuda sama-sama. Ada yang mau tanya, Pak Budiman? Udah dekat-dekat layar mau tanya ini kayaknya. Boleh masuk Bu Eka? Boleh. Silakan Bu Linda. Ya. Tadi seperti yang disampaikan sama Bu Eka, untuk ujian kompre itu mungkin yang dibahas cuma bahan ajar ini ya, yang 5 komponen ini ya. Dari RPP, bahan ajar, sampai LKPD, sampai yang tadi. Berarti untuk LK 0.1 sampai 2.2 yang kita kerjakan kemarin itu berarti nggak dipakai? Bukan nggak dipakai. Nanti akan ada pertanyaan ke arah sana. Minta untuk ditampilkan gitu loh. Tapi artinya ketika Ibu mengangkat masalah apa yang ada di sekolah kan ranah berpikirnya akan diambil dari sana gitu. Oke, ada masalah apa Bu Linda? Di sini gini. Gitu loh. Terus identifikasinya gimana? Ya ternyata begini dari teori ini kan kayak gitu tuh. Tidak di menarik itu tuh. Yang pada akhirnya ketika kita lihat perangkatnya coba RPP-nya baru tuh benar nggak gitu hal-hal yang masalah yang dan solusi-solusi dan eksplorasi yang telah dilakukan ya terlihat di situ gitu. Atau bahkan mungkin nanti sebelum kompre juga teman-teman kan ada kegiatan peer teaching setelah ini nih yang evaluasi itu berkaitan dengan peer teaching, nanti video-videonya juga bisa meskipun nanti kita sepakati lagi ada 2 skema yang coba kita lakukan gitu. Kalau yang kemarin teman-teman yang ada di forum ini akan menjadi murid gitu, akan menjadi murid dan 1 orang menjadi guru. Tapi kelemahannya adalah ya tadi efektivitas kegiatan guru ketika mengajar menjadi terbatas meskipun oke, saya besok butuhnya alatnya teman-teman siapkan ini. Nah, teman-teman nggak punya itu kan gitu tuh. Ya. Nah, skema yang satunya lagi yang coba saya pikirkan dan sudah juga kemarin mungkin nanti teman-teman coba praktekkan salah satu rencana aksi yang teman-teman sudah buat ke murid-murid ya, kemudian direkam. Nah, hasil rekamannya itu nanti yang dipaparkan ketika peer teaching dan teman-teman lain tinggal memberikan masukan berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan tersebut. Gitu. Kemarin artinya mungkin ini akan lebih maksimal hasilnya. Akhirnya kita juga akan tahu kekurangannya secara langsung gitu. Karena kalau RPP yang kita buat terus teman-teman yang lain karena konteksnya teman-teman ada di Zoom gitu loh. Yang ngajak Pak Budiman, ayo Pak Budiman, roll depan kan susah itu. Roll depan segala macam. Ya, belum alatnya gitu kan. Mungkin nggak ada Pak Budiman mau bikin alat apa meskipun dicarilah alat-alat yang ya seminimal mungkin tapi banyak memang tidak efisien gitu. Jadi kemarin sudah dicoba oleh koordinator kami gitu ya untuk teman-teman langsung praktek saja ke anak-anak, divideokan. Nah, hasil video itu yang nanti kita tonton sama-sama. Nanti tinggal
Wika ini kurang ini kayaknya bahaya nih kalau kayak gini gitu loh. Masukan gitu loh. Itu lebih efektif. Nanti bergiliran gitu loh, giliran. Saya mau coba yang hal itu di kelas ini gitu karena yang kemarin lama juga nungguin Pak Budiman ngajar meskipun akhirnya nah udah gitu Pak Guru lagi ya suruh dikasih waktu ngajar cuma dikasih 15 menit ngomong apalah 15 menit gitu kan. Oke, dikasih waktu maksimal 30 menit, lebih semuanya. Lebih semuanya. Karena apa? Kegiatan yang teman-teman lakukan peer teaching itu videonya nanti akan harus diupload ke YouTube gitu. Nah, link YouTube-nya nanti linknya yang akan teman-teman unggah menjadi tagihan akhir kegiatan peer teaching gitu loh. Isinya kan eh, lagi rata-rata jadi akhirnya terlihatnya jadi nggak aktif gitu loh. Tapi ketika kan gitu. Nah, korek saran masukannya nanti dari teman-teman dengan melihat tayangan Mohon izin Bu, berkaitan dengan video, apakah kita untuk teaching ya Bu, apakah video utuh atau misalnya video yang terpotong-potong misalnya atau diedit lah? Video yang sudah diedit saja Pak, nanti hasilnya hanya nanti dimaksimalkan 30 menit gitu ya. Nanti kita tonton sama-sama meskipun nanti juga yang udah ini teman-teman bisa dipercepat itu nggak perlu dibandingkan ngajar langsung terus online gitu ya agak nggak efektif gitu. Kebetulan hari ini kan di kelas ini banyak materi yang harus artinya senam, ada apa tolak peluru gitu kan, ada lompat jangkit, nah seru nih gitu loh. Tapi saya pikir kalaupun ibu bikin video lagi, tapi video itu kan nanti teman-teman upload ke YouTube kembali lagi itu bisa teman-teman gunakan sebagai bahan portofolio ketika UKIN. Itu aja sih saya mikir. Potensinya akan lebih akan lebih bermanfaat gitu loh. Dan kita juga akan lebih efektif. Ya. Kayak gitu ya. Pak Budiman, Pak Fatullah. Pak Budiman mau bertanya? Sudah di luar kepala semua Bu Pak Budiman. Mau di luar kepala? Sudah selesai semua atau lupa ini? Kalau misalnya begini Bu, punya link YouTube tapi tidak berkaitan dengan profesi kita di madrasah. Seperti bolehkah untuk UKIN itu Bu? Oh, Bapak ini punya link YouTube gitu ya? Untuk ya maksudnya seperti tutorial karena pekerjaan kita kan bukan sebagai guru gitu, tapi sebagai misalnya sebagai operator kah gitu atau tutorial yang lain yang bermanfaat mungkin bisa tidak? Saya pikir bisa Pak. Nanti kita lihat lagi materi, tapi saya pikir bisa karena misalkan Bapak bikin tutorial berkaitan bagaimana membuat video singkat. Iya betul. Gitu ya. Contohnya seperti itu. Saya pikir bisa, karena ketua RT aja gitu bisa gitu. Ketua RT, pengurus kan kayak gitu-gitu tuh. Ya artinya itu kan hal bisa masuk tuh kalau penunjang. Masalah ada poin tuh kegiatan penunjang gitu. Bapak sebagai apa itu masuknya ke penunjang. Itu seperti ini, Bapak ternyata YouTuber dibuktikan dengan apa gitu loh. Ya, silakan nanti difikirkan, yang penting ada bukti bahwa Bapak itu bermanfaat untuk orang lain melalui cara apa gitu loh. Nah, kayak gitu tuh pembuktiannya masing-masing ya. Jadi berpikir kreatif untuk bisa memenuhi poin itu gitu. Ya. Masuk ini berarti Bu, masuk dalam kategori pemerintahan desa gitu bisa berarti artinya Bu? Ya bisa. Tiba dalam pemerintahan desa gitu. Bisa. RT RW orang bisa jadi ketua RT, ketua RW. Ya kalau di sekolah jadi kepala sekolah.
wakil. Yang umumnya Bu ya. Oh, Itu tidak bisa ya. Kepala desa bisa kan Bapak, berarti bermanfaat selain tugasnya sebagai guru gitu, karena kalau nggak salah kan kompetensi profesional salah satunya ada gitu ya. Bagaimana keberadaan Bapak juga bisa bermanfaat untuk orang lain di luar konteks Betul. selain Bapak ngajar aja gitu. Kalau pedagogik nanti kaitannya dengan kegiatan ya pengajaran gitu. Nah, nanti yang profesional tuh salah satunya juga bagaimana pengabdian kita ke masyarakat lah ya. Dosen tuh ada konteks pengabdian ke masyarakat gitu. Mengabdi kegiatannya gitu. Ya, mengabdi kepada masyarakat. Mungkin itu Pak Heri, Bu Ika mau ditanya lagi, Pak Asep senyum-senyum. Lagi ngebayangin saya udah nggak sabar nih buat perangkat ini. Pak Abdul, Unim, agak beda tampilannya nih. Kayaknya habis mimpin. Halil Bu. Sekolahan Bu. Oh, ada di sekolah. Iya. Iya. Bu Sifra sudah. Oh, Bu Sifra mau memberikan masukan. Bu Sifra setelah ini mau ada kegiatan di harus pakai flight ya. Jadi nanti Bu Sifra dengar masih bisa? Oh ya. Pasti Bu, tapi Ya, silakan. suaranya kayak Pengalaman Bu Sifra kemarin tuh kan banyak guru-guru juga kan udah ada beberapa guru yang ikut PPG nih. Bu Sifra sebagai kepala sekolah nih ya kan. Terus guru-gurunya yang ikutin PPG terus gimana tuh? Mungkin berkaitan dengan hal itu atau persiapan teman-teman menyelesaikan perangkat yang ada. Monggo. ya perangkatnya disesuaikan saja ya, tidak ada tidak ada Ya, silakan Bu Sifra. ya Bu Eka, karena lagi di bandara kayaknya suaranya juga kurang enak dengernya nih. Sayanya ribut banget di sini. Kita clear dengar Bu suaranya Bu Sifra. Ya sesuai aja perangkatnya yang sudah dijelaskan sama Bu Eka. Nanti paling kita akan mengoreksinya pada saat kita feedback-nya Bu ya. Yeah. Kayak contohnya tadi saya meroda, biasanya di tingkatan SD itu maupun SMP dan SMA biasanya agak sulit di siswa-siswanya. Gitu aja. Itu aja dari saya Bu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Ya jadi silakan susun. Nanti kalau ada tambahan, artinya kembali lagi tugas yang teman-teman akan upload itu diupload setelah kita menyelesaikan Vicon. Ya meskipun rencana saya besok di hari kedua kita sudah mulai Vicon, jadi akan ada 6 orang yang sudah menampilkan perangkatnya minimal teman-teman sudah membuat RPP dan LKPD-nya, karena sebenarnya media bahan sama ini ya, sama instrumen lah ya gitu ya. Itu terutama nanti bagaimana kisi-kisi yang teman-teman coba petakan dari soal-soal yang teman-teman akan kembangkan. Karena yang lain kan sebenarnya di dalam RPP yang berlembar-lembar ini sebenarnya sudah ada sisipan-sisipan media, materi gitu loh. Ya, materi sebenarnya nggak ada karena dipersingkat dengan 4 ya tadi fakta, konsep, prinsip, prosedur itu sendiri gitu. Nanti tinggal dilengkapi, dijabarkan gitu ya dalam bentuk oh ini komponen materi tadi kan mau menjelaskan tentang konsep apa meroda gitu. Kemudian prinsipnya, prosedurnya gitu loh dijelaskan dalam ini sendiri. Jadi RPP-nya itu RPP LKPD karena nanti LKPD yang akan kita coba karena ini yang apa ya saya pikir keunikan di dalam PPG yang artinya teman-teman dituntut untuk membuat LKPD meskipun dalam konteksnya kita tuh selama ini nggak pernah nih Bu bikin LKPD gitu. Anak-anak udah langsung praktek aja. Tapi dalam konteks tertentu ketika kita analisis ternyata hal-hal yang diinginkan dari LKPD itu justru jika itu dilakukan oleh guru, kegiatan pembelajaran itu jadi lebih variatif gitu loh. Dan saya pikir menarik gitu. Anak-anak taruhlah apalagi kalau sekarang saya pikir
pembelajaran penjas sampai 3 jam pelajaran, terus guru-guru kadang suka bingung, ngapain 3 jam kalau dilakukan di lapangan semua ya gemper anak-anaknya gitu, ngapain? Nah, memanfaatkan LKPD gitu ya, dari kegiatan pendahuluan dengan bentuk motivasi, kemudian teman-teman melakukan bagaimana menggunakan video mulai dari awal aja ada motivasi video berkaitan, oke, ditonton atlet misalkan kayak kemarin tuh atlet yang saya sampaikan di pesantren mungkin ya, atau yang di sekolah-sekolah Islam ini juga kadang ada ya, saya melihatnya gitu ya, perempuan itu ya nggak gitulah gitu loh, perempuan itu ya udah urusannya ya nggak yang gitu, apalagi misalkan kegiatan berkaitan dengan kegiatan olahraga yang bela diri kah, atau sepak bola kah gitu ya, jadi mau perempuan kok main-main bola. Justru di awal udah dimotivasi dengan bahwa ternyata pemain sepak bola putri gitu kan, tetap cantik gitu kan, dan bisa tetap punya hal yang membanggakan ketika di lapangan, kan ini memotivasi mungkin yang laki-lakinya juga gitu loh. Juga itu awal tuh di kegiatan pendahuluan. Nanti di intinya ketika mengamati ya pastinya ini mengamati konteks-konteks yang berkaitan dengan materi, langsung dengan video gambar yang memang Bapak Ibu juga sudah pilih, sudah buat gitu. Jadi artinya sebenarnya 3 jam ataupun 4 jam saya pikir sangat cukup gitu loh, sangat cukup itu dilakukan gitu. Itu ya. Jadi mohon dilengkapi tadi akan ditampilkan maksimal gitu ya di hari pertama gitu, di hari kedua jauh lebih baik lagi karena kan waktunya udah tambah panjang lagi gitu. Nah, tapi hari kedua teman-teman juga harus lengkapi perangkatnya dengan selengkap-lengkapnya gitu. Itu aja ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Pak Asep, sudah? Pak Rendra? Pak Tri aman ya? Aman, Bu. Aman ya. Soalnya belum mengerjakan nanti tahu bermasalahnya. Ya, ketika mengerjakan ya. Oke, kayaknya udah nggak sabar untuk menyelesaikan nih. Pak Aswan, gimana Pak Aswan? Belum di-unmute? Aman? Aman, Bu. Nanti pada saat pengerjaan kita lihat. Saya tanya deh, yang Zoom Meet yang ada di LMS itu bisa digunakan ya? Ya? Zoom Meet yang ada di LMS apakah bisa diakses? Bisa, Bu. Oh. Setelah selesai juga bisa. Ya artinya mungkin setelah ini nanti saya tautkan bahannya, silakan teman-teman unduh, pelajari, mulai coba rancang-rancang, ada pertemuan, ya terserah nanti teman diskusikan melalui Meet mungkin gitu ya, atau ada yang punya contoh, nih saya udah bikin gini, saya bingung di sini nih, gimana gitu, silakan, tapi jangan lupa diskusi teman-teman di dalam LMS juga harus dilakukan ya, gitu loh. Seperti itu. Jadi tulislah Pak Tri, ini gimana nih Pak Tri? Mau mulai dari mana nih gitu ya. Saling tar gitu ya di LMS gitu gitu. Nih saya punya contoh ini gitu ya. Ya pokoknya diskusi lah, tapi memang enaknya Vicon gini nih real kalau di LMS setting Pak Budiman belum buka gitu ya. Nggak dijawabnya besok harinya ya udah ketinggalan gitu ya. Jadi maksimalkan kalau memang itu bisa dimanfaatkan silakan, tapi tetap karena memang tagihannya di LMS teman-teman juga harus berselancar gitu ya, melakukan diskusi ya, saling memberikan masukan gitu di dalam LMS itu, silakan itu dilakukan. Itu dari saya. Jika tidak ada lagi mungkin bisa kita akhiri, meskipun sebenarnya dimintanya pengantarin, ngebayangin nggak 4 jam pelajaran. Wah, lempoh, Bu. Lempok, tapi besok ketika nyusun perangkat nggak terasa tuh, udah 4 jam, 5 jam gitu.
Tapi it's okay gitu ya. Artinya tidak terasa. Kalau sekarang kan karena belum ada, artinya teman-teman belum duit gitu ya melakukannya, jadi masih antara bisa nggak ya? Kayaknya bisa, kayaknya nggak bisa nih ya, masih belum bisa terjawab. Oke, jika tidak ada lagi kita mungkin akhiri saja pertemuan pagi hari ini. Tidak ada? Pak Heri aman, Pak Yuda aman, Pak Budiman yang senyum-senyum terus. Sudah selesai. Bu. Lagi ada kegiatan itu Pak mendampingi operator. Kita sudah selesai itu. Pak Dedi gimana? Pak Dedi sehat? Sehat Bu. Sehat ya, jangan lupa. Sehat, alhamdulillah ya. Lagunya gitu ya. Dikonsumsi. Bu Ika besok pertama kayaknya Bu presentasi Bu. Boleh. Siapapun. Siapa Pak? Bu Ika. Bu Ika lagi. Kemarin nggak jadi yang pertama. Jadi yang kedua. Bu Ika mau jadi yang kedua, jangan lah Bu. Jangan Bu. Mungkin mau Pak Heri bikin dong. Masa nggak ada Heri yang memimpin ini kayaknya. Bu Linda. Mereka terus ice breaking nih. Ada nggak? Pak Swan ice breaking ya. Besok Pak Swan ice breaking ya. Di awal ya. Ya Pak Swan. Ya. Ayo harus siap Pak Swan. Ice breaking ya Pak Swan. Pak Fatullah. Di kelas saya sebelumnya saya minta kayak gitu. Pokoknya ice breaking bergantian gitu. Nggak mau tuh, apalagi gitu. Jadi ke setiap itu kita ice breaking terus. Ya. Boleh besok dua orang ya Bu buat ice breaking ya. Iya. Kayaknya agak lama besoknya Bu. Lama Pak, karena kita bahas 6 perangkat, ya 6 orang membahas perangkat gitu ya. Makanya perlu ice breaking ya, perlu ice breaking. Dari saya 2 orang dari teman juga yang ngisi di akhir gitu ya. Besok bosannya. mulai jam berapa Bu? Besok kita di Jumat aja ya, Jumat di barat ya, jam 13 gitu. Jam 13 waktu Indonesia bagian barat ya. Boleh Bu. Karena nanti kalau pagi khawatirnya potong ya, terus kita belum selesai. Nggak tuntas nggak enak tuh Bu, kalau yang belum tuntas itu nggak enak. Siap. Oke, baik. Kita akhiri hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Tidak perlu yang repot, akan semua bisa diatasi ya. Semua saling dukung, semua saling support ya. Yang pasti teman-teman tetap jaga kesehatannya. Ini penting ya. Siap Bu. Terima kasih. Jangan lupa contohnya tadi ya Bu Eka ya. ya. Nanti saya tautin di aja ya di LMS ya. Biar Bu. Foto dulu Bu, foto. Oh, foto dulu boleh. Siapa yang take chair? Pak Budiman, Pak Yuda, siapa? Pak Ketua biasanya Pak Ketua. Boleh, saya siap ya. Teman-teman 3. ini tuh serius. Kita pakai filter lah. Pakai filter yang mana? Filter. Di background, Pak. Di stop video yang ada tanda panah diklik. Nah, video filter pilih. Mereka pakai ini ya. Ini aja nih. Pakai bunga. Oh my God. Nggak apa-apa, berhiburan kita ya. Bisa pakai filter. Nah, Pak Tri, Pak Asep udah muncul. Mana Pak Heri, Pak Dedi belum itu. Belum. Pak Budiman. Belum bisa, Bu. Belum bisa saya. Di stop video, klik tanda panahnya. Ini enggak ada. Video filter. Mantap gitu. Atas itu ada pilihan tas filter. Ya. Udah wisuda tuh Pak Budiman. Ya nanti sambil cari ya. Pokoknya nanti kalau kita mau foto terakhir harus pakai filter nih. Oke Bu. Sekarang belum ya Bu. Oh boleh. Siap. Pak Fat, Pak Fatul. Oke.
Siap. 3, 2, 1. Oke, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Besok ya. Jam 1 ya. Siap, Bu. Izin live. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Mbak Eka. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Sifra. Bu Sifra, hati-hati. Oh iya, siapa yang mau ice breaking? Kalau saya mau ice cream. Saya bisanya buat es krim, Pak. Saya biasanya sulap, Pak. Boleh, boleh Pak Heri. Sulap dompet saya yang kosong jadi ada isinya Pak Heri banyak. Ini Pak, jadinya beda nih Pak kalau digabungin. Gimana Pak Heri? Hah? Gimana digabungin gimana? Gimana nih? Pak Jadinya Fatu, gitu. Ya, nanti malam Zoom dah. Sudah stop record? buat apa Bu?